Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini seperti biasa ya, aku akan membacakan beberapa analisa chart koin yang teman-teman request di video-video kemarin ya. Tapi sebelum itu jangan lupa yang untuk baru bergabung di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi, grupnya juga ada ya. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman mau request koin-koin apa yang mau dibacakan chartnya, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah besoknya aku bacain ya. Ya udah, kita langsung ke koin pertama, itu kita baca dulu untuk Bitcoin ya. Bitcoin. Kita buka advance chartnya dulu. Lalu kita buka TF 1 jam ke depan untuk Bitcoin ya. Indikator Bollinger Band seperti biasa ya untuk indikatornya. MACD seperti yang biasa aku pakai, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI. Untuk 1 jam ke depan ini ya, MACD-nya ke bawah ya, stochastic RSI-nya ke bawah. Namun di stochastic RSI-nya udah ada bengkokan mau ke atas. Mungkin ya dia masih turun ke sini lah minimalnya. Ke sini lagi ke 613, mungkin paling dalam cuma di sini nih. Di 603. Mungkin paling dalam di sini nih untuk dia koreksi ya. Di 600. Lalu kalau dia ada support dari TF besar mungkin ya, nanti soalnya kita belum lihat TF besarnya. Kalau bisa naik ke sini dia mungkin bisa ke sini lagi nih ke 620 atau lebih ya. Kita cek dulu untuk TF 2 jamnya Bitcoin. Di TF 2 jamnya juga mau koreksi ya. Karena stochastic RSI-nya udah ngarah ke bawah, MACD biasa mengikutin ya, minimal turun 612, 605, lalu 599, mungkin paling dalam di sini ya 580. Untuk ini hari apa, hari Kamis, mungkin Jumat, Sabtu, Minggu, mungkin Senin lah itu puncak dia turunnya, mungkin di Jumatan. Lalu di T4 jam ke depan juga akan turun ya, minimal turun ke sini nih 613, lalu bisa ke 607, lalu bisa ke 599. Yang paling dalam sama kayak tadi di 580-an ya untuk BTC. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D ini masih kuat naik ya. MACD masih ke atas, stochastic RSI ke atas ya. Tapi kalau dia TF1 2 2 jam sampai 4 jam tadi, kalau dia kuat untuk turun ya bisa ke sini ke 580. Lalu bisa ke sini ke 547. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 543 ini bisa ke sini nih. 4963. Mudah-mudahan nggak nyampe ya, mudah-mudahan nggak dalam dia turunnya ya. Nah di TF 3D juga masih kuat naik. Tapi dia harus koreksi dulu nih, pasti ke sini 572. Sama kayak tadi lah, intinya dia masih koreksi, paling dalam juga di sini 471. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 500-an bisa ke 471 ya. Itu untuk TF 3D. Kita cek untuk TF 1W nya Bitcoin. Di TF 1W ini malah makan naik ya. Berarti hari Senin, mungkin hari Senin atau malam Senin, intinya hari Minggu lah. Hari Minggu dia akan naik tinggi nih. Minimal dia naik ke sini 684, bahkan ke sini dulu nih 656, lalu ke 684 tadi bisa ke 700. Syukur-syukur bisa new ATH ya. Mudah-mudahan new ATH, tapi siapa tahu lah. Jangan diambil harga tertingginya, kita ambil yang rendah aja, nanti nggak sesuai ekspektasi ya. Jadi kesini aja nih 565 aja minimal naiknya ya untuk minggu depan itu untuk Bitcoin. Nah di TF2W juga stochastic RSI-nya udah ada di dasar banget ya. Udah ada bengkokan ke atas. Kalau dapat support dari TF1W tadi ya minimal naik ke 651, lalu ke 688, lalu bisa ke 750-an lah. Syukur-syukur kalau bisa nabrak parabolic SAR di 900-an. Insya Allah bisa new ATH ya. Tapi jangan kita banyak terlalu berharap, nanti sakit. Tapi di TF1M ini ya stochastic RSI ngarah ke atas, dan candlenya mau bikin cup candle baru ya. MACD biasanya mengikutin ya, minimal naik seperti yang aku bilang tadi 651 ke 691, bisa ke sini 800-an. Kalau bisa nabrak parabolic SAR di 971 ya insya Allah bisa ke 1M ya. Kita ke koin lain ya, ke koin lain coba kita cek apa ya, INJ ya, ada request juga INJ.
INJ. Mohon maaf kalau ada yang nggak kebaca chartnya itu ya, soalnya aku lupa. Requestan teman-teman yang ini yang aku ingat-ingat aja ya. Kita lihat untuk INJ, kita buka TF 1 jam ke depan, Bollinger Band, MACD seperti biasa ya. Untuk indikatornya seperti yang aku suka pakai. Ini dari tahun 2017 aku sudah pakai ini, dan ini otodidak ya. Kita hapus dulu ini. Nah, di TF 1 jam ke depan INJ masih bisa naik ya, kalau bisa nabrak parabolik SAR di 81.200 bisa ke sini nih, ke 81.700. Itu untuk TF 1 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan malah mau koreksi ya, tapi mudah-mudahan nggak dalam. Kalau minimal koreksi dia ke sini 80.000, lalu nabrak parabolik SAR di sini di 79, paling dalamnya mungkin cuma di sini nih, di 74.000. Mudah-mudahan nggak dalam ya untuk turunnya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya. Di TF 4 jam ke depan juga MACD-nya udah ada bengkokan ke bawah, stochastic RSI juga. Tapi stochastic RSI masih ada bengkokan ke atas. Mudah-mudahan dia nggak. Kalau di TF sebelumnya itu nggak dalam, turunnya ya nggak akan dalam. Kalau ini dalam ya, di TF 2 jam tadi bisa nabrak parabolik SAR di 79, bisa ke sini minimalnya 76. Lalu bisa ke 74, paling dalamnya di sini nih. Itu untuk buybacknya ya, di 74 986 sampai sini nih. Nih kalau untuk buybacknya INJ di 76221. Kita cek untuk TF1D-nya ya. Di TF1D-nya juga sebenarnya masih kuat naik ini. Tapi ngelihat support BTC-nya. Kalau BTC-nya kuat naik, dia ikut naik. Tapi kalau nggak kuat naik, dia bisa ke sini di 72. Lalu paling dalam lah di sini di 64, bahkan bisa di 61. Tapi kalau bisa nabrak parabolik SAR di 84 23 hari ini bisa ke sini. 88 bahkan bisa ke sini nih. Di 107 ya. Itu untuk TF1D. Kita cek untuk TF3D-nya. Di TF3D-nya stochastic RSI-nya kuat banget untuk ke atas ya. Ya, minimal naik untuk minggu depan ke sini ke 86, lalu bisa ke 92. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di 120 minggu depan bisa ke 140-an ya. Mudah-mudahan nyampe ya. Di TF1W stochastic RSI-nya masih kuat ke atas, MACD juga baru mau naik ya. Minimal naik, dan candlenya mau bikin cup candle baru ya. Untuk minggu depan minimal naik ke sini 88. Lalu bisa ke 98, lalu ke 109, paling tinggi di 140-an ya. Mudah-mudahan lebih ya. Kita cek untuk TF2W, mohon maaf ya untuk INJ tidak bisa dilihat indikatornya karena belum muncul ya, karena tergolong koin baru. Jadi kita next koin aja. Aku nggak berani berspekulasi ya. Dan di video kemarin juga ada yang request minta koin micin ya. Jadi aku pilihin beberapa koin micin yang aku ini aja ya. Yang aku ibarat kata pilih aja ya. Yang mana yang mau aku baca catnya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk coal culus alias coal ya. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Untuk TF 1 jam ke depan si coal ini ya bisa koreksi ya, minimal koreksi karena stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga ke bawah ya. Minimal koreksinya ke sini. Ntar aku ini nah ke 74. Tapi kalau dia bisa naik nabrak parabolik SAR di 77 bisa ke 78. 7 ya benar di 78 sampai ke sini nih ke 80. Itu untuk hari ini ya. Kalau dia bisa naik. Nah, di TF 2 jam ke depan ini stochastic RSI ngarah ke atas, MACD juga dari bawah. Tapi ini kayaknya bisa turun ke sini ya. Kalau nggak dapat support di TF sebelumnya tadi bisa ke 74. Ya bisa ke 74 bahkan ke bawah lagi ya. Itu untuk coal. Tapi kalau dia dapat support dari TF sebelumnya tadi di 77 bisa naiknya. Lalu bisa sama seperti tadi ya 80. Kita cek untuk TF 4 jam ke depannya untuk coal ya. Di TF 4 jam ke depannya ini stochastic RSI-nya dari bawah, MACD juga lagi ke bawah ya. Ya kalau mau buyback di sini nih untuk coal ya.
Nih, di 72 sampai 73-an ya. Itu untuk TM 4 jam ya. Nanti kita cek lagi di TF gedenya untuk buybacknya biasanya kelihatan. Nah, ini nampaknya agak dalam ini ya. Kalau mau buyback si coal ini ya, kalau nggak dapat support karena dia akan turun ke sini 67, 65 sampai ke 72 ya kalau mau buybacknya si coal ya. Karena stochastic RSI ngarah ke bawah. MACD biasanya mengikuti ini untuk TF 1D-nya. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D ini ntar dulu, ini aku refresh dulu ya. Kayak mau bikin cup candle baru sebenarnya itu. TF 3D untuk coal, indikator ya. Bollinger Band seperti biasa. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI ya. Nah, ini stochastic RSI-nya di TF 3D. Nih, jadi kalau mau buybacknya tadi di 65 sampai ke 72 ya. Minimal naik di minggu depan dia ke 84, 80, ke 85 atau 84, bisa langsung ke 90. Mungkin paling tinggi di sini ya, 123. Mudah-mudahan nyampe ya. Kita cek untuk TF 1W-nya. Di TF 1W stochastic RSI-nya masih bingung mau naik atau ke bawah ya. Kalau dapat support dari TF-TF sebelumnya ya bisa ke sini nih. Bisa ke 122. Mudah-mudahan nyampe ya. Tapi kalau nggak dapat support minimal turunnya ke sini ke 65 tadi kalau mau buyback ya. Ini TF gede ya di TF 1W, paling dalam di 50. Kita cek untuk TF 2W-nya. Nah, di TF 2W-nya ini stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD-nya mau naik. Berarti dia harus turun dulu ke sini nih. Nih, ke 65 atau 66 dan paling dalam di 50 ya. Semoga nggak dalam lah intinya untuk coal ya. Kita cek untuk TF1M-nya, mohon maaf indikatornya nggak ada. Jadi kita next koin ya. Koin selanjutnya Pandu. Pandu itu juga ada yang request. Pandu. Nah, ini Pandu ya. Kita buka advance chart-nya dulu untuk Pandu. Kita buka TF 1 jam ke depan, indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Ini untuk TF 1 jam ke depan Pandu akan naik ya insya Allah ya. Karena stochastic RSI-nya udah ada bengkokan ke atas, MACD biasa mengikutin ya. Minimal naik ke sini ke 345, kalau bisa nabrak parabolic SAR di 348 bisa ke sini nih. Di 354. Itu untuk TF 1 jam. Kita cek untuk TF 2 jamnya Pandu. Di TF 2 jamnya malah berbalik ya. Dia akan koreksi karena stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga udah merah kedua ya. Minimal turun ke sini ke 340, mungkin paling dalamnya di sini nih. Nih di 335. Itu untuk TF 2 jam. Kita cek untuk 4 jamnya ya. Di 4 jamnya mau naik ya. Mungkin turun dulu karena ya di TF 2 jam tadi koreksi. Jadi kalau mau buybacknya, kalau mau buyback si Pandu di 342 sampai dari sini nih, dari 326 sampai 342 ya. Itu untuk buybacknya. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D-nya ini stochastic RSI ngarah ke bawah tapi udah ada bengkokan ke atas ya. Mungkin minggu depan minimal naiknya ke sini ke 366, kalau bisa nabrak parabolic SAR di 400. Mungkin paling tingginya di 500 atau 491 ya. Itu untuk TF 1D. Kita cek untuk TF 3D-nya ini mohon maaf ya. Candlenya terlalu kecil jadi aku nggak bisa lihat support dan resistnya. Intinya ini masih kuat naik ya. Kita cek untuk TF 1W. Nah di TF 1W juga sama aja, untuk resist dan supportnya nggak bisa aku tunjukin. Jadi kita next koin aja ya. Koin selanjutnya apa ya? Ntar dulu, Gala. Coba kita udah Gala kemarin udah ada ya. Kita cek koin ZIL aja lah. Kita buka ZIL ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk ZIL, indikator.
Bollinger Band, MACD seperti biasa ya, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, untuk 1 jam ke depan ya, Pando ini tadinya mau naik ya, tapi stochastic RSI ngarah ke bawah, berarti dia harus koreksi dulu, minimal koreksi ke sini 687, lalu bisa ke sini 672 dan paling dalam di sini nih di 643. Itu untuk TF 1 jam ya. Kita cek untuk TF 2 jam, ini juga akan koreksi ya, karena stochastic RSI ke bawah, MACD juga merah kedua. Pertama ini. Minimal turun ke sini 686, lalu sampai ke sini bisa 668, lalu bisa ke sini ya 642 dan bahkan mungkin bisa lebih dalam ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan untuk ZIL ya. Di TF 4 jam ke depan ini ya, kalau nggak dapat support dari TF sebelumnya, dia akan turun juga ini karena MACD-nya mau ngarah ke bawah ya. Tapi stochastic RSI ngarah mau lagi ke bawah, tapi mau ada bengkokan ke bawah, ke atas. Tapi kalau nggak dapat support, dia bisa turunnya ke 688, 673, lalu bisa ke sini ke 639, paling dalamnya bisa di sini nih. Di 589. Itu untuk TF 4 jam ya. Untuk ZIL. Kita cek untuk TF 1D-nya. Di TF 1D ini ya, sama aja, ini sebenarnya lagi naik ya. Kalau dia nggak dapat support dari TF sebelumnya, dia akan koreksi ya. Minimal koreksi ke sini 659, lalu bisa 591, paling dalamnya di sini nih 492. Kalau mau buybacknya di situ 492 sampai 650 atau 640 lah ya. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D malah baru mau naik ya. Mungkin minggu depan nih ya. Mungkin minggu depan dia minimal naiknya ke sini. Nih ke 700, bahkan bisa ke sini 1000, mungkin maksimalnya di 1700. Itu untuk TF 3D. Kita cek untuk TF 1W-nya. Di TF 1W ini bagus banget ya, karena MACD-nya udah deket banget, stochastic RSI-nya kuat banget untuk naik ke atas. Mungkin 2-3 minggu ke depan minimal naik ke 1300, ke 1700, maksimal bisa 1900, mungkin bakal bisa lebih ya. Itu untuk TF 1W. Kita cek untuk TF 2W ya, stochastic RSI ngarah ke atas, MACD juga udah ada bengkokan ke atas ya. Ya minimal naik 2 minggu atau 3 minggu ke depan 940, 1300, bisa 1900, bisa ke 2200 ya maksimalnya. Mungkin bisa lebih ya. Nah, untuk TF 2M 1M nya ya, mohon maaf untuk indikator ZIL nggak bisa aku berspekulasi ya, karena indikatornya nggak bisa dilihat. Jadi mohon maaf. Ya udah, kita udahin aja video kita kali ini. Untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan di video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah aku akan bacain ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.